Marah. Sangat marah sampai tidak sabar. Bunuh saja kau. Tapi pembunuhan itu ilegal. Itu terlalu murah untukmu. Kamu tetap harus diadili. Duduk di penjara. Tapi ada kabar baik. Polisi tidak bisa menangkapku. Kecuali aku mau ditangkap olehmu. Janji padaku. Mari mulai lagi. Mari mulai lagi. Hujan Jerimus. Aku menaruh kartu baru di pot bunga. Untuk berjaga-jaga. Aku akan membantumu menemukan konektor yang baik sebelum aku mati. Jika kamu benar-benar konektor baru yang diatur oleh Departemen Pemantauan, tolong pecahkan kodeku. Bertemu di waktu dan tempat yang kuberikan. Sudah selesai.
Kita harus setuju. Sekumpulan kata kode yang hanya kita yang mengerti. Seperti di film? Kode Morse? Aku bukan profesional. Pasti sulit untuk dipelajari. Gunakan saja yang kamu kenal. Aku familiar dengan. Nah, kamu suka membaca? Aku terutama suka membaca puisi. Kita si tuju. Misalnya, jika kamu ingin tinggal. Si Oktober, jam 9 Peijai. Kata dalam bahasa Tionghoa yang sesuai dengan kuil Duchen adalah Apa yang Hao Yu lakukan belakangan ini? tidak ada yang istimewa. Kecuali pergi ke sisi Jutai sekali. Hanya pergi ke toko buku untuk membaca buku. 7 Oktober. Jelembang longitudinal. Kakak ipar sepertinya sangat menyukai anak-anak. Dia juga pergi ke panti asuhan untuk beramal. Jam 9 pagi. Bulan terang terbit dari Tianshan. Datang dan ambil satu persatu. Dia juga pergi ke toko terkenal, membeli banyak mainan untuk bayi. Dan botolnya, Meditasi. 3 orang berpasangan. Godfather keren banget. Gue bisa sebodoh ini? Bro, kakak ipar belum mau melahirkan kan? Nanti gue minta Fei Long kasih lo kartu. Kakak ipar kedua lo lagi pengen makan apa? Lo mau main apa? Dia mau beli apa aja boleh. Lo suka ya? Lapor aja ke gue kapan aja. Pergi. Oak. Fei Hu pergi ke kuil Ducheng. Oak. Lo ngapain? Temenin lo? Lo tahu gue mau kemana? Kemanapun lo pergi. Hari ini gue temenin lo. Hei, jangan lebay. Mesra. Flying Tiger. Kalau gitu kita gak usah ke kuil Ducheng. Kita ke Jalan Lotus aja. Sekarang masih bisa makan wonton. Gak kayak belum pernah makan. Bilang mau nemenin lo hari ini. Jangan ganti rencana buat gue. Gimana? Ada sesuatu yang lo gak mau gue tahu? Gue bisa ngapain? Ini Lu Chenxi. Hari ini ada acara tebak-tebakan lampion. Gue takut lo bakal bosen. Hey Flying Fox. Kualitas plating. Oak. Gak tahu wajah asli Gunung Lu. Hanya dengan berada di gunung ini. Ketik sebuah idiom. Apa sih ini berantakan? Udah, lo gak bisa nebak.
Fans penonton. Hei, fans yang berwenang. Penonton. Hey Paman Bodo, Paman Bodo. Gimana kalau gue lihat hari ini kita? Kamu dulu. Aku akan ambil ini. Kamu tidak takut tidak ada yang mengawasiku? Buddha mengintipmu untukku. Halo. Sepuluh tahun hidup dan mati. Tanpa berpikir. Tak terlupakan. Ziheng berbalik. Dia. Apa kabar? Ayo putus. Aku Obsidian. Bukan berarti aku tidak akan kembali. Kenapa putus? Aku jatuh cinta dengan orang lain. Ayo berhenti berhubungan. Semoga kamu bahagia. Begitu masuk gerbang, dalam seperti laut. Sejak itu, Xiao Lang hanya seorang pengantar. Aku seharusnya tahu kamu akan membantu kuil pemandangan. Daripada Semuanya berakhir. Waktu hampir habis. Seseorang masih menungguku. aku mengatur rekan-rekan untuk menyelidiki klub GZGA. Dan perusahaan. Dia tidak menyelesaikan panggilan sesepat ini. Katakan siapa polisi hitam yang bersekongkol dengan Liang Zhaokun. Maaf. Kami juga sedang menyelidiki. Jika bukan karena polisi hitam itu, Li Wei Hao tidak bisa membunuh ayah baptisnya sama sekali. Tapi, kenapa mata-mata Liang Zhaokun yang tertangkap hari itu adalah tikus terbang? Aku hampir pikir aku akan terbongkar, tapi orang terakhir yang aku temui dan hubungi dengan ayah baptisku adalah aku. Aku baca informasinya. Aku pikir Guan Jingxi. Dia selalu tahu tentang sumur hitam ini. Jadi aku ubah catatan panggilan sebelumnya. Ganti bukti itu. Tikus terbang dia melanggar hukum. Dia juga ingin makan keduanya. Tidak sayang dia mati. Pasti melindungiku di akhir. Kalau tidak, aku yang akan mati hari itu. Tapi bagaimana kamu menemukanku? Bukankah dia memberikan ponsel ayah baptisnya ke Liang Zhaokun? Maaf, aku seharusnya tidak meragukanmu. Aku sangat gugup. Aku deberdahu hari itu. Aku orang pertama yang tiba di TKP secepat mungkin. Aku tahu GZGA buru-buru membawamu pergi. Saat itulah aku berpikir, ini terlalu kebetulan. Koordinat Jalan Wugang. Ada sangat sedikit kamera di area ini. Apa kamu perhatikan nomor plat mobil di sekitarmu? Tidak melihat jelas. Aku menebak saat itu. Kamu mungkin memiliki identitas khusus. Jadi aku tidak melihat nomor plat mobilmu.
Kemudian, direktur memintaku mengambil alih pekerjaan Departemen Pengawasan. Aku direlik Departemen Pengawasan. Memastikan identitas dan kontakmu. PC 9527 Zhou Ziheng. Sebagai murid Dan Junior terbaik, Superintendent Guan Renjia. Sekarang serahkan semua pekerjaan Departemen Pengawasan kepadamu. Pasti akan memberantas semua kekuatan gelap dan ilegal. Mengungkap polisi hitam di kantor polisi. Semua kebenaran. Ya. Guanjing Temple sebenarnya selalu melindungimu. Baik, aku memecahkan ini. Jangan khawatir. Kecuali aku. Tidak ada orang kedua di kantor polisi yang tahu identitas aslimu. Maaf. Maaf, aku seharusnya tidak melakukanmu. Maaf. Aku yakin akan meninggalkan petunjuk untukmu. Aku hanya karena banyak hal terjadi belakangan ini. Aku bisa melakukan terlalu sedikit. Aku hanya memohon pada Master untuk melindungimu. Jadi aku tidak sempat menjawab teleponmu. Master, Master baru saja pergi. ada apa dengan riasan matamu? Mungkin aromaterapi. Ya, berhenti berdiri. Mereka semua sudah di sini. Ayo, datang dan berlutut. Aku tidak berlutut, orang adalah Buddha. Apa yang diminta? Syamati, tolong aku. Tamarin. Berlutut dan bertobat. Hati-hati dihukum. Jangan lihat aku, tutup mataku. Kakak monyet. Aku lihat banyak polisi datang ke sini. Kakak monyet, and gun. Kakak monyet, ayo bangun. Kakak monyet, and gun. Kakak monyet. Jangan bergerak. Mobil polisi. Jangan bergerak. Tidak ada bukti ditemukan bahwa Wei Hao membunuh Guan Renjie. Tapi dia seharusnya sudah tertangkap basah. Lagi pula, Wei Hao ketahuan merokok barang selundupan. Saksi dan bukti fisik semuanya ada. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ada orang yang dikirim Yao Ziheng untuk memata-matai kita di luar.
Yao Ziheng ini terlihat sangat sopan di permukaan. Tapi sebenarnya, sangat berbeda dengan polisi lainnya. Toko baru buka malam ini. Paman Kun mengundang anggota legislatif dan selebriti. Dia khawatir hal ini akan berdampak. Semoga kamu bisa cepat mengambil keputusan. Bagaimana? Kelihatan bagus? Bantu aku ambil sabuknya. Apa kamu sedang bahagia akhir-akhir ini? Tentu saja. Bukankah kita sudah setuju untuk memulai dari awal? Paman Kun sedang mencalonkan diri untuk kongres akhir-akhir ini. Klub malam buka malam ini. Akan ada banyak selebriti dari dunia politik dan bisnis. Tidak boleh ada kesalahan di saat seperti ini. Oke. Aku akan menantikannya. Kalau begitu tunggu aku. Aku ganti baju dulu, lalu kita pergi. Ada apa? Aku tidak mau belajar kaki bengkok. Kak Jia, ada telepon dari Kak Jiali. Bilang sudah selesai dengan mengirim orang. Bagaimana hasilnya? Yao Ziheng sekarang sedikit terluka. Hanya kecelakaan mobil biasa. Tapi tidak bisa dipakai lagi. Harus istirahat sebentar. Bagaimana dengan polisi? Mengirim orang baru untuk mengambil alih pekerjaan. Tapi selama itu bukan Yao Ziheng. Kami bisa menangani semua tentang Wei Hao. Kenapa kamu tidak bertanya padaku apa yang terjadi? Aku tidak pernah menanyakan tentangmu. Kenapa tanganmu sangat dingin? Ya, aku sedikit lelah. Bisakah kamu ke belakang panggung untuk merias wajah? Lalu hubungi aku jika ada sesuatu nanti. Aha.
Kamu berpakaian sangat cantik hari ini. Kakak ipar, kamu gila? Kenapa melihatku hari ini seperti melihat hantu? Oh, kamu tidak menyangka aku keluar lebih awal, kan? Apakah ini salahmu? Aku mengalami kecelakaan saat kamu datang ke perusahaan pagi ini. Jangan pikir aku tidak tahu. Superintenden yang menangkapku adalah murid ayah baptismu. Aku tidak tahu apa-apa. Kamu bilang padaku kamu tidak tahu. How are you? Kamu bilang kamu tidak tahu. Ide bagus. Kalau begitu aku akan mencukur wajahmu sekarang. Lalu aku akan mencari orang untuk mengganggumu. Aku lihat kapan? Apakah GCJ masih mau kamu, wanita jalan? Baiklah, aku akan tunjukkan padamu. Lihat bagaimana kamu menyakiti pebisnis. Tunjukkan pada kakak Jie dan paman Kunmu. Biarkan semua orang melihat. Apa yang aku takutkan? Yang terburuk adalah kita mati bersama. Berhenti. Tidak. Apa yang kamu lakukan? Banyak kamera di sini. Ada banyak orang di luar. Kamu gila. Aku tidak takut. Aku akan membunuhmu sekarang. 101. Aku akan membunuhmu sekarang. Diam dan pergi. Kamu beruntung hari ini. Jangan sampai aku menyentuhmu lagi. Ayo pergi. Aku memukul itu dengan sekuat tenaga. Biarkan kamu keluar. Tidak bisa berhenti. Ayo pergi. Kamera. Kamera. Bukankah kamu berjanji padaku untuk berhenti? Bukankah kamu berjanji padaku untuk berhenti? Hilaya? Aku tidak akan membiarkanmu menyentuhnya. Kamu masih menyentuhnya. Aku tidak nyaman. Maaf, aku tidak bisa menahannya. Tolong berikan padaku. Bisakah kamu memberiku sedikit? Maaf. Maaf. Beri aku sedikit saja. Beri aku sedikit. Beri aku sedikit saja. Beri aku sedikit saja. Beri aku sedikit saja. Beri aku sedikit. Beri aku sedikit. Jujurlah hari ini. Tetap di sini untukku. Jangan pergi kemana-mana. Aku salah. Hari ini Putus. Ayo pergi. Aku menutup mataku dan aku bisa melihatnya mati. Aku hanya minum sebanyak ini. Maaf. Bisakah kamu memberiku lagi? Beri aku lagi. Ok. Aku tidak punya saudara lain. Aku hanya punya kamu, kakak. Tolong. Tolong. Hahaha. Maaf. Kamera. Jangan berisik lagi. Kamu tetap di sini. Aku akan menjemputmu ketika selesai, oke? Hari ini tidak boleh terjadi apa-apa. Mengerti? Jadi patuh? Sebenarnya, aku datang untuk menjemputmu. Nona how, kapama. Hei,
Maafkan aku. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Untungnya, tidak kena bajumu. Nona Hao, gaunmu sangat cantik hari ini. Gaya dan warna ini sangat cocok dengan karaktermu. Pa antakakara penggantingan pida. Terima kasih. Jaga baik. Orang yang menggunting pita digantikan oleh Nona Ju. Apa tidak ada yang memberitahumu? Kakak Jelly, Nona Wan. Nona Ju sekarang adalah anak angkat Ju Yuan. Juara kontes kecantikan yang baru terpilih lagi. Atau juru bicara baru perusahaan kita. Apa yang kamu lakukan? Jangan pergi dan kenakan baju Nona Ju. Bawakan sepatunya untuk dicoba. Tapi Tuan Ji, aku meminta Nona Hao. Chang Feng bermarga ya. Kapan marga Ji menjadi? Engine kamu, lihat baik-baik. Jangan salah memeluk paha. How you? Kamu bilang Ju Shui akan menjadi nyonya Ji suatu hari nanti. Pemenkan kira. Tapi aku selalu ingin menikahi Ju Yuan. Hari yang bahagia. Yang penting adalah pengguntingan pitanya. Kenapa menyulitkan seorang staf? Aku yang akan melakukannya. Aku di sini untuk mengganti sepatu Nona Ju. Aku tidak perlu. Belakangan ini, aku sibuk membantu ayah angkatku mengurus pemilihan setiap hari. Aku tidak bisa membungkuk karena sakit pinggang ini. Kalau begitu, susah payah ya, Nona Hao. Oak, berdiri dan lihat. Cek efeknya. HMPH. Kamu bergerak. Bagaimana jika tidak pas? Aktivitas ulang. Lihat apakah pas. Oak, Hao Yu, cepat ambil sepatu yang lain. Tunjukkan warna pada Shui. Ah. Aku rasa putih tidak cocok. Putih lebih cocok untukku. Bagaimana dengan emas? Emas lebih cocok dengan pakaianmu. Dan ini akan terlihat mahal. Sepasang ini adalah emas terbaik di sini. Warnanya membunuhku hari ini. Kamu sengaja melakukannya. Maaf, Nona Ju. Aku tidak bermaksud begitu. Aku tidak melihatnya. Aku hanya merasa, jika sepatu putih cocok dengan pakaianmu, ini akan terlihat tidak seimbang. Ketika kamu mengatakan itu, wartawan sedang mencatat. Lalu tidak baik mengatakan bahwa kamu berpakaian paling buruk, kan? Dan itu tidak mudah. Kamu sendiri bilang putih paling cocok untukmu. Kamu lepas pakaianmu. Bukankah lebih baik memberikannya ke Nona Ju? Aku tidak memakainya dengan baik, kan? Bukan ITU maksudnya. Kamu mencuri pakaian yang seharusnya bukan milikmu. Sudah seharusnya kamu mengembalikannya ke pemilik aslinya sekarang. Jika pakaian Nona Hao diberikan ke Nona Wenju, maka dia tidak punya pakaian untuk dipakai. Tapi milikku disponsori merek. Aku tidak bisa memakainya untuk orang lain. Bagaimana jika aku memakainya sampai rusak lagi? Aku juga tidak bisa menukarnya ke Nona Hao. Aku bilang kamu bodoh, kamu benar-benar bodoh. Kamu punya begitu banyak seragam. Cari saja satu dan ganti untuknya. Lalu apakah ini terlalu merugikan Nona Hao? Apa yang dikatakan Bai Shui? Kami adalah Hao Yu, Sepina Heitai. Semua untuk Jie hari ini. Pengorbanan ini bukan apa-apa. Aku ganti. Hei,
tiba-tiba lebih enak dipandang. Atau ini yang paling cocok untukmu? Jika suatu hari Jushui masuk ke rumah, kamu harus mengangkat sepatu dan membuatnya kecil setiap hari. Bagaimana hari ini? Berlatih dulu dan latih cara melayani orang. Kudengar Paman Kun akan mengumumkan hari ini. Manajer klub malam. Tidak tahu, bawahmu baru-baru ini membuat masalah untuknya. Apakah dia masih akan memberikannya padamu? Saudari Jiali, Akan segera dimulai sekarang. Jika aku jadi kamu, aku akan khawatir. Jelaskan. Ayo pergi. Aku ingin melihat keseruannya. Tak disangka dapat keuntungan besar. Jis Hijie sangat baik padanya. Tapi headline malam ini milikku, ya? Oh, Nona Hao. Aku sudah mencarimu di mana-mana. Pengguntingan pita di depan Xiao Cui sudah dimulai. Aku benar-benar tidak bisa bertemu orang. Ya, kamu bisa pergi ke depan dan cari selimut untukku. Dan aku sedang menunggu, ya. Oh ya, Lalu tunggu aku. aku akan segera ke sana. Silakan duduk. Paman kedua duduk. Hei, dunia luar memiliki berbagai prasangka terhadap Chang Feng. Tapi seperti yang kamu lihat hari ini, Chang Feng tidak hanya tahu hukum dan mengerti alasan. Dan orang yang berbakat. Haha. Duduk. Perhatian. Aku bersulang untukmu. Selanjutnya, mari kita undang bintang film terkenal. Juara kontes kecantikan, Nona Jushui. Dengan kata pembukaan dan pengguntingan pita. Ada apa dengan Tuan Ju? Bagaimana dengan Halu? Nona Ju direkomendasikan sementara oleh saudari Jiali. Kakak pergi ke belakang panggung untuk ganti baju. Belum keluar. Komisaris Yo, aku serahkan ini padamu. Oke. Ah. Tolong. Tolong. Bisakah polisi melanggar hukum? Aku akan membunuhmu, pelacur. Blogan ini adalah aku. Hei, Oru. Blowup yang memiliki kata akhir. Aku akan membunuhmu, ikan baik. Kamu saja. Kenapa kamu di sini? Aku baik-baik saja. Cuma bajuku. Ceritanya panjang. Jangan lari-lari, ikuti dia. Foto Wakil Presiden Heilong.
How you, Dasar Bajingan? Kamu masih belum cukup berantakan? Kakak Jingzi, dia itu dia. Semua ini dia yang lakukan. Aku sengaja membuat Jushui memakai sepatu putih. Sesuai dengan setelahnya. Sudah kubilang kamu licik sekali. Kenapa hari ini kamu begitu penurut? Jadi kamu main begini denganku. Kamu cuma ingin Jushui memakai setelanmu. Lalu kamu diam-diam melepaskan Wei Hao. Kamu ingin Wei Hao mengira Jushui adalah kamu. Ini semua jatuh olehmu. Kamu yang mengaturnya. Aku tahu kamu membenciku. Tapi kamu tidak perlu menyalahkan orang seperti itu, kan? Bajuku dicopot olehmu. Aku juga akan membiarkanmu memilih warna lain untuk sepatu. Kamu lebih suka warna apa? Xiao Cui bisa bersaksi untukku. Nona Hao bilang masalah memilih emas sudah selesai. Tapi kakak Bele bilang, bahkan jika kamu mencopot baju Nona Hao, tetap pilih putih. Nona Hao tidak punya baju untuk dipakai. Kamu hanya bisa berpakaian seperti ini. Kamu diam. Hao Yue, kamu terlalu jago main tipu, ya? Pertama kamu pura-pura menuruti aku dan berkata sebaliknya untuk memancingku. Kamu mencuri psikologi untuk melepaskan Wei Hao. Kamu tahu Wei Hao membencimu. Kamu sengaja melakukannya. Aku ingin Wei Hao mempermalukan diri di depan umum. Karena kamu membenci Wei Hao. Kamu membenci Wei Hao karena membunuh ayah baptismu. Setelah aku ganti baju, aku tidak pernah takut bertemu orang. Xiao Cui membawakanku selimut. Aku bersamanya sepanjang waktu. Bagaimana aku bisa melepaskan Wei Hao? Bagaimana aku tahu di mana Wei Hao? Ya, aku bisa bersaksi. Nona Hao sudah menungguku untuk mengambil bajuku. Dia tidak pergi kemana-mana. Dia tidak melakukan APA. Kalian berdua bekerja sama untuk membohongiku. Baiklah. Kalau begitu, kenapa tidak langsung kau katakan? Aku juga memberi obat pada Wei Hao yang terluka. Aku dirasuki saat dia berteriak dan membunuh di atasnya. Lupakan, aku tidak peduli jika kau biasanya menyalahkanku. Buktinya semua ada di sini hari ini. Aku ingin Paman Kun dan Zijie menilainya. Bukan karena hubunganku dengan Guan Jia. Kau selalu menyalahkanku. Aku sudah benar-benar muak. Shiji. Jika aku tidak berganti pakaian dengan Nona Ju hari ini, aku tidak percaya. Apakah itu orang di atas panggung? Aku tidak tahu apa yang salah kulakukan. Aku tidak tahu mengapa mereka melakukan ini padaku. Bertarung denganmu. Katakan. Orang-orang benar. Tapi Fan Wei Hao tidak bersalah. Tapi Van Wei Hao tidak. Membuat masalah di acara penting seperti ini tidak akan dimanfaatkan. Aku menghabiskan tahun-tahun membangun hubungan dengan pembuat undang-undang, menciptakan citra Xin Chang Feng. Semua hancur karena kalian. Seja. Seret Wei Hao Kekandang untuk Dibuang. Paman Bikan. Paman Kun tidak ingin Paman Kun. Kandang-kandang, siksaan diperuntukkan bagi pengkhianat. Wei Hao hanya difitnah oleh pengkhianat. Melakukan kesalahan. Semua siksaan yang tidak bisa dia tahan. Katakan. Seja. Kau bisa menangani sisanya sendiri. Katakan. 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 Aku lihat apakah Ji masih menginginkanmu saat aku melihatnya. Perempuan sialan ini. Semua seperti ini. Sepertinya kita melakukannya lagi. Fei Hao, berikan padaku. Jangan biarkan aku menyentuh lagi. Kau pergi. Aku mohon. Beri aku sedikit saja. Seperti yang diharapkan.
Jushui tidak suka emas tahun ini. Aku akan melakukannya. Aku di sini untuk mengganti sepatu Nona Ju. Bagaimana dengan emas? Emas lebih cocok dengan pakaianmu. Emas hari ini, kamu sengaja melakukannya. Dan itu tidak mudah. Kamu sendiri yang bilang, putih paling cocok untukmu. Lepaskan saja pakaianmu dan berikan kepada Nona Ju, atau selesai. Paman Kun akan mengumumkan manajer klub malam hari ini. Jika aku jadi kamu, aku akan khawatir. Pengguntingan pita di depan Xiao Cui sudah dimulai. Aku berpakaian seperti ini. Aku benar-benar tidak bisa bertemu orang. Baiklah, kamu bisa pergi ke depan dan cari selimut untukku. Ya, aku sedang menunggu. Ya, Oh ya, aku akan segera ke sana. Nona Hao, selimutnya sudah di sini. Bisa bantu aku lepas topengnya? Ayo pergi. Aku akan membunuhmu hari ini. Lepaskan aku, lepaskan. Jangan pergi. Jangan pergi. Tolong. Aku mohon lepaskan aku.
Jia, kamu menyuruhku menyelidiki. Yao Ziheng pergi ke kuil Dushan kemarin. Tapi itu urusan polisi dan masyarakat. Bukankah itu terlalu kebetulan? Aku akan mengirim orang untuk mengawasi. Cari tahu dari dulu sampai sekarang. Semua persimpangan Yao Ziheng dan Hao Yu. Mengerti. Sang master baru saja pergi. Ada apa dengan riasan matamu? Mungkin aromaterapi. Kamu jauhi Wei Hao dan Song Jiali di masa depan. Jangan provokasi mereka. Apa maksudmu aku memprovokasi mereka? Aku adalah korban. Aku tahu apa yang kamu inginkan di hatimu. Mereka memotong 1000 potong. Tapi mereka dari Chang Feng. Hanya Paman Kun yang bisa menyiksa mereka. Siapapun yang melanggar Chang Feng, mengkhianati Paman Kun. Akibatnya hanya akan lebih buruk dari itu. Jadi kamu hanya membawaku melihat Wei Hao dipukuli. Belle tidak membuat dirinya terlihat bodoh untuk meredakan kemarahanku. Dia mengancamku. Aku punya hal lain untuk ditanyakan padamu. Yang sebelumnya bermarga Yao. Tidak ada bukti tentang Wei Hao yang ditemukan. Terluka dan dirawat di rumah sakit. Wei Hao mengaku melakukan kejahatan di tempat hari ini. Bukankah itu terlalu kebetulan? Apa maksudmu? Aku tidak bermaksud apa-apa. Tapi Hao Yu, ingat. Selama aku JCJ, berita besok, tidak akan ada skandal tentang hari ini. Kamu tidak akan membunuh dan membakar lagi, kan? Bukankah itu yang kamu sukai dariku? Apakah itu polisi? Kamu melukaiku. Kamu bilang sebelumnya, tanah yang selalu ingin dibelikan saudaramu untukmu. Tanpa sengaja, Zhong Jiali mengambil alih. Tempat itu selalu gelap. Aku telah membersihkannya selama bertahun-tahun. Klub malam ini untukmu. Hanya saja upacara pembukaan hari ini agak memalukan. Tapi selamat tetap saja. Nyonya Bos. Selama aku JCJ, berita besok, tidak akan ada skandal tentang hari ini. Paman Kun mencariku. Aku akan sampai dalam 10 menit. Aku pergi dulu. Tuan K, silakan klik di sini. Tuan K, Aku tahu kamu ingin memotong mereka menjadi potongan-potongan. Tapi mereka dari Chang Feng. Hanya Paman Kun yang bisa menyiksa mereka. Siapapun yang melanggar Chang Feng, mengkhianati Paman Kun. Akibatnya hanya akan lebih buruk dari itu.
Tidak. 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 Lebih dalam. Seharusnya aku membunuh Hao Yu lebih awal. Hal seperti ini tidak akan terjadi. Dan sekarang kau kehilangan klub malammu. Aha. Jangan bergerak. Wei Hao. Alasan mengapa kita teras kalah? Hanya karena tidak ada bukti. Aku sangat ingin membunuhnya. Dia sangat suka bermain. Bertekad untuk membunuh kita. Lalu seperti yang dia inginkan. Seseorang mencuri buku hitam kita. Tapi kau masih bisa mendapatkannya kembali. Palsu. Kau temukan cara untuk menyampaikan kata-kata ini ke telinga Hao Yu. Dia sangat tergesa-gesa ingin membunuhmu. Pana Engine. Aku akan berusaha sebaik mungkin. Temukan bukti mematikan ini darimu. Pada saat itu, tidak masalah apakah itu Zhou Ziheng, Wang Ziheng atau Li Ziheng. Asalkan kau menangkap mereka bersinggungan. Datang ke seseorang dan dicuri. Kau bisa membersihkan diri di tempat paman pun. Kita juga bisa mendapatkan kembali apa yang hilang. Kakak. Tunjukkan padaku. Kau biarkan aku lihat. Jangan sentuh aku. Aha. Aku tahu itu. Aku tahu itu. Liang Chaoguang mengirimmu ke tempat itu, bukan? Benarkah? Atau bagaimana aku dalpaskan begitu awal? Apakah Liang Chaokun dilempar ke tempat itu lagi? Bisa lewat itu. Benarkah? Hahaha. Asalkan kau bisa keluar. Kakak. Aku akan mendapatkan kembali apa yang hilang untukmu. Hahaha. Cepat, cepat, bersihkan. Mengerti. Kak. Kamu mencium bau apapun? Bersihkan dengan cepat. Bagaimana itu bisa terjadi? Sudah kubilang jangan merokok. Kenapa kamu tidak menuruti aku? Kantor sekarang bukan milik kita lagi. Semakin sedikit milik kita. Bukankah seharusnya lebih menyenangkan? Tidak apa-apa, Fei Hu. Biarkan sang master menginstalnya nanti. Oke, kita harus memberi jalan untuk sang ratu. Chong Fong Tella Mengoba Dynasty. Hahaha. Kakak ipar, ini tidak berbau seperti asap. Bau seperti sesuatu terbakar. Seseorang memiliki buku catatan korupsi Wei Hao. Dia juga memeras Wei Hao untuk uang.
Hasilnya diberikan oleh Wei Hao. Seseorang membawanya kembali. Apakah orang ini mencari mati? Ahihi. Bagaimana itu bisa terjadi? Sudah kubilang jangan merokok. Kenapa kamu masih tidak patuh? Fei Hu, keluar dan belikan aku botol pengharum ruangan. Oke. Halo. Sepertinya aku menemukan bukti kunci untuk Zhang Feng. Hei, Kak. Ikan menggigit. Awasi baik-baik. Oke, cepat kumpulkan. Dan itu kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih. Aku telah menyelidiki Hao Yu dari atas ke bawah. Dan akhirnya, aku bahkan pernah datang ke toko dessert favorit Hao Yu sebelumnya. Tidak ada persimpangan dengan Yao Ziheng. Jadi aku menyusun informasi yang ada di tangan. Kirim segera. Oke. Mangsa terlihat berjalan perlahan. Jangan panik. Pastikan menunggu sampai konektor muncul. Itu pasti dicuri dan didapatkan. Jangan khawatir. Jilerengku. Sampai jumpa lagi, kakak ipar. Apa yang terjadi? Bagaimana bisa kamu? Apa yang kamu takutkan? Jangan khawatir, aku janji tidak akan menyentuhmu kali ini. Aku ingin belajar darimu untuk menjadi warga negara yang baik dan taat hukum. Hari ini, mari kita bicara tentang bukti fisik. Ini dia. Apa yang tidak bisa dikatakan lewat telepon? Ada pertunjukan bagus di dalamnya yang ingin aku tonton bersamamu. Oh. Ini Medemo. Dibintangi oleh Hao Yu. Jangan lewatkan. Bunuh kamu.
Wei Hao. Apa yang terjadi, Wei Hao? Kamu baik-baik saja? Kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa, aku di sini. Kakak ketujuh, beruntung kamu ada di sini. Untungnya, itu terlindungi. Untungnya, aku melindunginya. Putus. Sepertinya aku telah menemukan bukti kunci untuk Zhang Feng. Ah, bagus. Penyakit ibu membutuhkan rawat inap lebih lanjut untuk observasi beberapa hari. Wei Hao dan Zhong Jiali seperti anti polisi terhadapku. Tak disangka, mereka membiarkan pintu terbuka hari itu. Mereka tidak marah padaku karena mengambil alih wilayah mereka. Wei Hao, yang selalu mencintai kepala, memiliki konflik langsung denganku. Dia tidak marah. Sangat mudah bagiku untuk mendapatkan informasi. Dia juga mengirim seseorang untuk mengikutiku. Informasi di dalam ini juga palsu. Karena mereka ingin berakting sangat buruk. Maka kita akan bermain satu set penuh dengan mereka. Ji Zijie baru-baru ini mencurigai hubungan kita. Flying Tiger, aku menerima pesan teks anonim. Katanya ada orang yang menyerahkan buku besar Gale di sini. Aku khawatir ini tidak aman. Ikut aku. Tentu saja aku tidak masalah. Tapi apakah kamu ingin memberitahu Jack? Aku khawatir ada trik. Tidak, tidak ada yang lain. Seharusnya tidak masalah di siang hari bolong. Dia sibuk belakangan ini. Aku baru saja mengambil alih klub malam. Aku juga ingin melakukan hal-halku sendiri. Aku tidak bisa selalu bergantung padanya. Agar tidak ada gosip di grup. Oh, Mengsanya Mangkle. Kenapa tidak ada siapa-siapa? Kakak ipar tidak akan tertipu, kan? Sampai jumpa lagi, kakak ipar. Apa yang terjadi? Bagaimana bisa kamu? apa yang kamu takutkan? Jangan khawatir, aku janji tidak akan menyentuhmu kali ini. Aku ingin belajar darimu untuk menjadi warga negara yang baik dan taat hukum. Hari ini, mari kita bicara tentang bukti fisik. APA kabar. Dasar jalan. Apa trik yang kamu mainkan untukku? Asli. Ternyata kamu yang berurusan dengan polisi. Kamu menipuku lagi. Aku akan mencekikmu. Asalkan kamu menjelaskan siapa yang berkolusi denganmu. Aku bisa meminta Ji Zijie untuk menyelamatkan nyawamu. Flying Tiger. Flying Tiger. Ulangi apa yang baru saja kamu katakan.
Bisa kamu ulangi lagi? Aku hanya bermain-main denganmu. Ada apa? Bodoh. Jalong Binu Kamu. Oh, Berhenti memukul cabang emas dan daun giok. Cabang emas dan daun giok. Berhenti berkelahi. Berhenti berkelahi. Ini pertunjukan bagus yang kamu atur. Oh, Kakak. Jangan biarkan jalang ini pergi. Dia lagi yang menjebak kita. Aku tidak memilikinya. Aku tidak memilikinya. Aku mendapat pesannya. Seseorang bilang datang ke sini untuk bertukar informasi Chang Feng. Aku datang. Aku tidak memikirkannya sebanyak itu. Aku pikir itu dilindungi oleh Flying Tiger. Dan kita di sini. Dia menangkap harimau terbang. Lalu dia berteriak bahwa dia akan membunuhku. jangan balikkan hitam dan putih untuk ikan itu. Karena sudah begini keadaannya sekarang. Aku tidak takut apapun lagi. Aku beritahu yang sebenarnya. Jis Hijie, aku sengaja mengaturnya. Memancing Hao Yu datang untuk menyerahkan ke konektor. Aku hanya ingin menangkapmu. Jangan bicara apapun lagi. Hanya karena kamu judeku. Kamu tidak bisa berdebat dengan pemantauan DIS. Dan informasi di buku hitam itu palsu. Ayo lihat. Ayo lihat. Itu tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Siapa yang mengubah monitorku? Siapa yang mengubah video pengawasanku? Tidak apa-apa, dan berikan aku informasi buku besar. Apa yang terjadi? Ini. Ini informasi palsu yang kamu sebutkan. Tidak, kakak. Biar aku jelaskan. Aku gila. Kamu tidak tahu harus berbuat apa. Ini sesuatu yang aku temukan baru-baru ini. Aku tidak tahu apakah itu akan membantu. Informasi yang aku berikan ke ayah baptisku sebelumnya. Meskipun tidak cukup untuk menjatuhkan angin. Tapi setidaknya itu benar. Kita bisa menaruh informasi itu. Gantikan dengan stick USB Zong Jiali. Mereka ingin menangkapmu sementara kita terhubung. Lebih baik langsung dikirim ke Wei Hao. Aku akan mengganti pengawasan. Lalu edit untuk mengatakan bahwa aku pernah berbicara dengan Wei Hao. Lalu saat kamu bertransaksi, aku pura-pura pergi ke Wei Hao. Halo. Halo. Oke. Lihat sendiri. Orang yang menjemputmu sudah datang. Fei Long menaruh mereka berdua di kandang. Aku punya cara untuk menjelaskan kepada mereka. Aku yang lakukan semuanya. Ini tidak ada hubungannya dengan kakak Jerry. Oke, sekarang kamu sudah menjelaskannya. Jembatan Chang Feng kehilangan jembatan kota. Mengkhianati Chang Feng saat masih hidup. Jika kamu mati, lakukan sesuatu untuk Chang Feng. Kakak Jie, kamu. Kamu tidak boleh begitu Black Blake. Kamu lihat saat kita masih kecil. Lihatlah wajah kakak iparku. Kamu seharusnya menjadi berkah untuk kakak iparku. Kakak Jie. Aku mohon padamu. Kakak Jie. Kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Kakak Jie.
Kamu baik-baik saja? Ya, ah, sakit. Kamu tahu rasanya sakit? Kakak, paman, mereka sudah datang, mobilnya sudah di sini. Istirahat yang cukup dulu. Apakah semuanya akan baik-baik saja? Tidak, tidak apa-apa. Apapun yang terjadi, tutup pintu dan jangan keluar. Aku akan segera kembali. Tunggu aku. Kakak Jiali bilang kamu memanfaatkan ketidakhadiran Paman Kun untuk mencari keuntungan pribadi. Aku menemukan beberapa posisi Paman dan mendapatkan keuntungan. Dan Sang Chong. Mereka sudah mengepung seluruh villa. Kamu sebaiknya berhati-hati. Oke, Pemilihan kali ini harus berjalan dengan baik. Biarkan aku menyumbang 30 juta untuknya. Untuk mendapatkan suara dari anggota Kongres. Untuk menjadi orang dalam mereka. Benar-benar rakus. Sebagian besar seharusnya diberikan kepada si kurcaci itu. Telepon terus berdering tadi. Ada sesuatu yang mendesak? Ada sesuatu yang terjadi pada Wei Hao. Ini tentang hujan. Tidak cukup. Lebih dari kegagalan. Aku sudah telepon beberapa kali di rumah dan tidak bisa menemukanmu. Suruh beberapa pekerja sosial pergi ke tempat kakak Si. Juga membawa banyak orang. Coba lihat apakah kamu bisa menelepon kembali. Atau sebaiknya kita pergi lagi? Cuaca buruk. Perahu yang kembali pasti akan berguncang. Mari kita bicarakan saat fajar. Maafkan orang lain. Biarkan Wei Hao pergi dulu. Kami akan membuat keputusan saat Kung kembali. Wei Hao melanggar batas komunitas dengan menyentuh narkoba. Juga serakah. Bersekongkol dengan polisi untuk mengkhianati Chang Feng. Barang curian. Jangan bilang ini padaku. Ini jelas adalah bencana kecantikanmu. Permainan Hao Yu. Hao Yu hampir mengalami kecelakaan terakhir kali. Kali ini, dia lebih baik mati untuk melindungi data Gang Feng. Bukan karena Wei Hao adalah keponakanmu. Aku melakukan sesuatu yang tidak jujur untukmu lagi. Ji Shija. Kamu sangat lancang. Villamu dikelilingi oleh paman ketigamu. Jika kamu tidak melepaskan Wei Hao hari ini, aku tidak peduli apa yang baik atau buruk tentangmu. Kamu tidak akan keluar dari sini hidup-hidup. Paman-paman mengandalkan yang tua untuk menjual yang tua. Aku tidak bisa mengikuti perintahku. Oke. Kalau begitu jangan salahkan aku. Kakak kedua. Aku akan mengambil seseorang dulu. Kesini pelatihan Xinzhou. Kamu harus mengandalkan si Jie untuk membantumu lebih banyak. Minarik. Kamu. Kakek punya banyak paman di rumah. Bagaimana itu bisa terjadi?
Tidak heran Ah Kun sangat menghargaimu. Jadi kamu sudah memikirkannya. Kami datang hari ini. Kami sudah siap. Salah paman. Aku selalu siap. Jangan khawatir tentang kamu dan paman ketiga. Wei Hao sudah pergi. Bisnis kecilmu. Tidak ada yang membantu. Pabrik-pabrik sah di pelabuhan Xingqiao. Aku bisa bermitra denganmu. Hei, Jadi beginilah. Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. aku tidak tahu apa hari ini. Kita belum bertemu hari ini. Tarik. Naga hitam. Bukan berarti rubah tua ini tidak membunuh. Ini hari yang lain. Siapa yang membiarkan mereka masuk hari ini? Cek ini. Selesai. Kakak ipar kedua kamu masih sakit. Jangan kaget. Aku mendengarnya baru saja. Mereka bilang mereka menginginkanku. Orang-orang yang tidak patuh itu terlalu berisik. Tidak beruntung. Semoga beruntung. Hao Yue. Aku bisa memberimu semua yang kamu inginkan. Aku ingin menyakitimu, aku menyakitimu. Aku tidak akan mengampuni mereka. Tapi kamu tidak seharusnya melakukannya sama sekali. Ah. Hahaha. Hahaha. Aha. Oh. Tunjukkan padaku wajah aslinya. Dia adalah anak angkat dari Perak. Dia bekerja sama untuk mengacaukanmu. Aku diam. Kamu baru saja membuat Wei Hao salah mengira Zhu Shui sebagai kamu. Ini semua diatur olehmu. Kamu yang mengaturnya. Dia membiarkan wanita jalan ini pergi. Dia melakukannya untuk menyakiti kita. Aku tidak memilikinya. Aku tidak memilikinya.
Semuanya tentang kamu. Tapi sepertinya tidak ada hubungannya dengan kamu. Kamu beritahu aku. Apa yang harus aku lakukan denganmu?